Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita pada program lanjutan yang kita kedepankan mengenai pengajian kitab Matan Al-Jurumiyah. Hari ini kita akan membahas masalah nasab ya. Dan terus ikuti program kita ya, insyaallah kita akan menghadirkan program-program yang baik untuk Anda bisa menguasai pembacaan kitab kuning ya, dan pembelajaran di pesantren bisa Anda nikmati melalui rumah. Untuk itu subscribe channel kita, insyaallah kita akan menghadirkan selain bagaimana cara membaca kitab kuning dan ilmu-ilmu agama, kita juga akan mengajarkan tips-tips bagaimana cara menghafal Al-Quran yang mudah dan lancar insyaallah. Oke, kita langsung saja mengenai nasab. Jadi pada kali ini kita akan membahas dalam ilmu nahwu ini mengenai nasab ya. Kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi khamsu alamatin. Jadi dengan membaca ini pun secara tak langsung Anda secara perlahan telah diajarkan mengenai ilmu nahwu ya. Seperti pembacaan walin nasbi, kenapa enggak walin nasbu atau walin nasba? Maka Anda sudah diajarkan secara perlahan. Oh, karena masuk huruf lam. Ya, jadi nasbi menjadi majrur karena lam ya. Karena lam itu adalah harfu jar. Ya, setiap harfu jar itu sesudahnya dia menjadi majrur, maka tanda majrurnya kebetulan ini isim mufrad, maka dia dengan kasroh. Jadi secara perlahan nanti Anda jadi pandai sendiri. Oke, walin nasbi kita baca walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi wa dan lin nasbi bagi nasab khamsu alamatin 5 tanda-tanda. Jadi bagi nasab itu dia mempunyai 5 tanda-tanda. Saya sengaja mengartikan itu tekstual ya, sehingga Anda pun bisa mengetahui bahwa arti sesungguh kata itu adalah ini. Dan bagaimana kedudukan artinya mengikuti wazannya, sorobnya. Saya ulangi, walin nasbi khamsu alamatin. Dan lin nasbi bagi nasab itu khamsu alamatin 5 tanda-tanda. Tanda-tanda. Karena alamat jamak. Jadi bagi nasab itu dia mempunyai 5 tanda. Ya, 5 tanda-tanda. Apa saja dia tandanya ya. Yang pertama al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzfun nuni. Al-fathatu yang pertama fathah. Jadi tanda utama bagi nasab itu fathah. Nah, sebagaimana sebelumnya kita mengetahui tanda utama bagi rafa itu adalah dhammah ya. Maka tanda utama bagi nasab itu adalah fathah. Jadi selain fathah, 4 yang lainnya itu ganti dari fathah karena tidak bisa difathahkan ya. Karena alasan tidak bisa difathahkan ya, maka dia
diganti dengan tanda yang lain. Maka gantinya ini ada 4 ya. Jadi totalnya tanda bagi nasab itu ada 5. Yang pertama fathah ya. Wal alifu, dan yang kedua alif. Yang ketiga ya kasrah, wal kasratu. Kemudian wal ya'u, yang keempat ya. Wa hadfun nuni, yang kelima. Jadi yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima adalah membuang huruf nun. Hadfun nuni artinya membuang huruf nun. Ya, lawan dari rofa, rofa menetapkan nun. Jadi nun itu ditetapkan, tetapi untuk nasab dia dibuang. Ya. Jadi ingat ada 5 tandanya: fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang huruf nun. Ya. Oke, kita lanjutkan penjabarannya. Ikuti bacaannya. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a. Fa amma, dan adapun al fathatu, baris fathah, fatakunu, maka adalah dia, alamatan lin nasbi, tanda bagi nasab, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Jadi fathah itu ya menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Ya, pada 3 tempat. Apa saja 3 tempat itu? Kita lanjutkan bacanya. Fil ismil mufrodi. Fil ismil mufrodi. Yang pertama fil ismil mufrodi, pada isim mufrad. Ya, jadi apa yang pertama? Yaitu isim mufrad. Kemudian yang kedua wa jam'it taksiri, dan jamak taksir. Dan jamak taksir. Jadi mirip seperti tanda rofa yang dhammah ya. Tanda utamanya pada nasab juga seperti itu ya. Nah, cuman ada yang kurang ya. Kalau dia rofa ya, isim mufrad ya. Kemudian jamak taksir, jamak muannas salim. Jamak muannas salim tidak termasuk di sini. Nah, nanti karena jamak muannas salim pada nasab dia malah tandanya dengan kasrah ya. Yang dengan fathah ya, saya ulangi, fil ismil mufrad. Jadi yang pertama dengan isim mufrad pada tanda yang menggunakan fathah. Yang pertama isim mufrad, wa jam'it taksir, dan kedua jamak taksir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, supaya tergambar kamu 3 saja fathah pada nasab, isim mufrad, jamak taksir. Kemudian apa yang ketiga? Wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' idza, apabila dakhala, masuk, alaihi, atasnya, nasibun, amal nasab ya. Jadi dia karena ada amal nasab sehingga dia dinasabkan. Nah, jadi fi'il mudhari' yang supaya mudahnya potong aja, pasti kalau masuk amil nasab dia menjadi nasab. Nah, maka mudahnya fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung bi akhirihi syai'un, dengan akhirnya sesuatu. Ya, jadi setiap fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya, baris akhirnya itu dengan sesuatu, maka tanda nasabnya dengan fathah ya, dengan fathah. Jadi ingat 3 tanda fathah, tanda nasab berupa fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya ya. Kemudian tanda yang kedua
kita lanjutkan. Wa ammal alifu wa amma dan adapun al alif, ya, dan adapun huruf alif tanda bagi nasab, kapan dia? Fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Fatakunu maka adalah ia alamatan lin nasbi tanda bagi nasab fil asma'il khamsah pada asma'il khamsah. Apa itu asma'il khamsah? Ya, asma'il khamsah istilah sebelumnya pada rofa kita sudah mengetahui juga, ya. Abuka, akhuka, ya. Maka dengan ada 5 dia, rofanya itu dengan waw, tapi nasab dia dengan alif, ya. Jadi apa itu asmaul khamsah? Nahwu contoh, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Langsung dia contohkan bagaimana suatu kata itu menjadi nasab, ya. Pada contoh ini dia menjadi maf'ulun bih, ya. Ra'aitu, aku melihat, aku fa'ilnya, pekerjaannya melihat, jadi subjek predikatnya, maka objeknya adalah abaka. Maka karena abaka menjadi objek atau maf'ul, dia harus dinasabkan. Apa tanda nasabnya? Yaitu dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena dia adalah asmaul khamsah, ya. Kalau dia rofa abuka, tapi kalau dia nasab abaka. Kalau rofa akhuka, tapi kalau nasab akhoka. Begitu semua, ya. Hamuka, ya. Fuka, du, ha. Jadi terkhusus asmaul khamsah tanda nasabnya adalah dengan alif, ya. Dengan alif. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang menyerupai dengan demikian itu. Ya, jadi di sini ada 2, abaka wa akhoka, ya. Kemudian ada hamuka, fuka, zu malin, zu, ya. Tapi kalau dia nasabnya jadi abaka, akhoka, ya. Hamaka, faka, da, ya. Kemudian tanda yang selanjutnya kita bacakan, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsi salimi. Wa ammal kasratu, dan adapun kasrah, fatakunu maka adalah ia alamatan lin nasbi tanda bagi nasab fi jam'il muannatsi salimi, ya, pada jamak muannatsi salim. Jadi pada jamak muannats salim tanda nasabnya adalah dengan kasroh, ya. Contohnya apa? Muslimatin, ya. Jadi ra'aitu muslimatin. Jadi saya langsung contohkan muslimatin bagaimana dia menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Ra'aitu muslimatin, ya. Ra'aitu mu'minatin. Jadi jamak muannats salim tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Selanjutnya yang keempat, wa ammal ya, dan adapun ya, fatakunu maka adalah ia alamatan lin nasbi tanda bagi nasab fit tasniyati wal jam'i pada tasniyah dan jamak, ya. Jadi adapun ya tanda bagi nasab itu pada tasniyah dan jamak. Apa itu tasniyah? Bentuk isim yang dia menunjukkan 2, ya. Nah, kalau mufrad 1, kalau tasniyah 2, jamak banyak, ya, jamak banyak. Contohnya, kalau 2 dia
pada rofaknya muslimani, maka kalau dia dinasabkan dia dengan ya. Nah, misalnya kita dudukkanlah muslimani menjadi maf'ulun bih, ya. Ra'aitu muslimaini, ya. Kalau dia sendiri aja muslimani, kalau dia sendiri jadi rofa, belum ada amil yang memasukinya. Jadi setiap kata yang belum ada, masih suci, masih belum dimasuki oleh amil-amil, maka dia rofa kan. Jadi rofa itu adalah bentuk masih suci, dia belum ada amil, nah, salah satunya ya. Masuk amil maka dia bisa merubah kedudukannya, bisa jadi nasab, khafat, jar, ya, atau jazm. Jadi misalnya muslimani belum masuk amil yang memasukinya, jadi muslimani. Tapi kalau dia menjadi maf'ulun bih, ra'aitu muslimaini, karena muslimaini menjadi nasab, tanda nasabnya adalah dengan ya. Begitu juga pada jamak, ya, yang seharusnya rofaknya muslimuna, muslimuna, maka tanda nasabnya dengan ya, ya, menjadi misalnya kita langsung contohkan, ra'aitu muslimina, ra'aitu muslimina, aku melihat orang-orang muslim. Kalau sendiri dia muslimuna, tapi menjadi maf'ulun bih, ra'aitu muslimina, ra'aitu muslimina. Jadi terkhusus pada tasniyah atau musanna dan jamak, maka tanda nasabnya dengan ya, 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 dengan ya. Kemudian kita lanjutkan, wa amma hadzfun nuni, wa amma hadzfun nuni, dan adapun membuang huruf nun, fatakunu alamatan lin nasbi, maka fayakunu, karena hadzfu itu mudzakkar, dia tidak fatakunu. Wa amma hadzfun nuni, dan adapun membuang huruf nun, fayakunu, maka adalah ya alamatan lin nasbi, tanda bagi nasab. Pada kapan? Fil af'alil khamsah, pada fiil yang 5, af'alul khamsah, allati raf'uha bisabatin nuni, yaitu yang rofaknya dengan menetapkan nun, tetapi pada nasabnya dia membuang huruf nun, ya. Nah, dia membuang huruf nun, ya. Jadi contohnya apa? Misalnya contohnya fi'il mudhari. Jadi ingat, af'alul khamsah itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Yang pada akhirnya ada sesuatu yang masukinya. Lawannya tadi yang tidak ada sesuatu di akhirnya. Tetapi kalau dia af'alul khamsah yang ada sesuatu di akhirnya, ya. Contohnya yaf'alani, kalau dia yang tidak ada sesuatu di akhirnya yaf'alu, tapi kalau yang ada yaf'alani, terus yaf'aluna, taf'alani, ya, taf'aluna, ya. Nah, jadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, ada 5, ya. Jadi itu tanda bagi nasabnya, nunnya dibuang. Nah, jadi kalau dia rofaknya menetapkan nun, maka nasabnya dia membuang huruf nun. Jadi kalau yaf'alani menjadi yaf'ala, yaf'aluna menjadi yaf'alu. Nah, contoh misalnya ada amil nasab yang masih seperti huruf lan. Lan itu maka sesudahnya dia harus dinasabkan. Ya, contohnya yaf'aluna, masuk lan.
lan yaf'alu, lan yaf'alu, nunnya dibuang. Ya. Contohnya yaf'alani, masuk lan, lan yaf'alani. Ya, lan yaf'ala, lan yaf'ala, yang nunnya dibuang. Begitu juga taf'aluna, masuk lan taf'alu, ya, lan taf'alu. Jadi itu huruf yang memasuki pada fiil, ya, huruf nasab. Nah, contoh lagi taf'alina, lan taf'ali, ya. Kalau rofanya taf'alina, nasabnya lan, masuk huruf lan, jadi lan taf'ali, nunnya dibuang. Jadi demikian 5 tanda bagi nasab. Nanti bertahap kita akan masuk bagaimana menentukan rofa, menentukan nasab, ya, menentukan yang lainnya. Ini kita masih mengkaji masalah tanda-tanda dahulu, ya. Jadi di sini ada bagan yang saya lampirkan, yaitu bagan nasab, ya. Ya, perhatikan, ya, bagan nasab berikut ini, tanda-tanda bagi nasab. Lihat yang dikurung biru, alamatun nasbi, ya, tanda-tanda nasab. Yang pertama adalah al-fathah. Kapan dia tanda nasabnya dengan fathah? Di situ nampak pada isim mufrad, jamak taksir, ya, al-fi'lul mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Kemudian yang dengan alif, kapan dia? Yaitu pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Ya. Kemudian yang kasra, kapan dia tanda nasab dengan kasra? Yaitu pada jam'ul muannatsis salim, jamak muannatsis salim. Nah, contoh di situ khalaqallahu samawati, dengan kasra dia. As-samawat di situ menjadi maf'ulun bih. Ya. Kemudian yang dengan ya, yaitu pada musanna dan jam'ul mudzakkaris salim, ya. Jam'ul mudzakkaris salim, ya. Pada musanna dan jamak yang mudzakkar as-salim. Kalau yang muannats salim dia dengan fathah, tapi mudzakkar salim dia dengan ya. Contohnya kalau yang musanna muslimani, kalau yang jamak mudzakkar salim muslimuna, maka nasabnya adalah dengan ya. Nah, muslimani menjadi muslimain. Kemudian jamak mudzakkar salimnya muslimuna menjadi muslimina. Kemudian hazfun nuni, membuang huruf nun. Kapan dia? Yaitu pada al-af'alul khamsah, yaitu pada fiil-fiil yang 5. Ya. Tadi apa dia contohnya? Misalnya yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, ya. Nah, itu 5. Maka dia tanda nasabnya dibuang huruf nunnya. Jadi di situ ada contoh, ya. Lam yatakasala, ya, harusnya yatakasalani. Tapi di sini sebenarnya lam ini bukan tanda untuk nasab, salah dia, ya. Dia lam ini tanda jazm. Tetapi tanda jazm dan nasab pada yang masuk pada af'alul khamsah ini, ya, hampir sama dia, hampir sama. Yang seperti yang saya contohkan tadi, contohnya misalnya yaf'alani, masuk lan jadi lan yaf'ala, nunnya dibuang. Oke, demikian pemaparan tentang tanda-tanda nasab. Ikuti terus
program kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada tanda-tanda pada khafat, kemudian tanda-tanda jazam, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana mendudukkan satu amil itu menjadi rofa, nasab, khafat atau jazam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.